Baik anak-anak, pada hari ini kita akan jumpa kembali pada materi Windows Explorer ya. Jadi ini merupakan salah satu software ya, bawaan daripada Microsoft Windows ya, yang biasanya digunakan untuk manajemen arsip ya. Jadi manajemen arsip, jadi anak-anak bisa gunakan untuk mengcopy file ya, membuat folder ya, mengcopy folder, kemudian mengganti nama folder ya, kemudian menghapus ya. Juga termasuk juga bisa menggunakan untuk anak-anak mencari file ya, file yang sudah pernah copy, sudah pernah simpan ya di hard disknya ya. Jadi dan sebentar kita coba ya bagaimana cara menggunakan Windows Explorer ini untuk manajemen file ya. Baik anak-anak, tadi kita lanjutkan. Jadi ada 4 cara ya untuk membuka Windows Explorer ya. Jadi cara yang pertama, anak-anak bisa tekan tombol Windows-nya yang ada di keyboard-nya ya, ada lambang Windows-nya. Kemudian sambil menekannya, anak-anak tekan juga huruf E-nya ya. Nah, kita coba. Nah, ini. Jadi ini sudah tampil ya. Jadi ini aplikasi Windows Explorer ya. Nah, kita coba tutup lagi. Ini yang cara pertama. Nah, yang cara kedua, anak-anak juga bisa menggunakan taskbar-nya ya. Taskbar ini di sebelah startnya ini ada tombol ini ya. Ini namanya Windows Explorer ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nanti bisa tekan pakai mouse kirinya. Nah, ini. Ya, tampil sama kan? Ya. Nah, itu cara yang kedua. Nah, ya. Nah, cara yang ketiga, jadi anak-anak juga bisa menggunakan, jadi di klik start ya. Nah, kemudian dicari di komputer ini ya, di komputer ini tekan. Nah, itu ya, jadi sama ya. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang nomor 4 ya, anak bisa menggunakan klik kanan di tombol startnya ini ya, pakai mouse kanan. Di mouse kanan, di mouse-nya itu ada 2, kiri dan kanan kan. Jadi klik yang kanan. Nah, ini akan muncul ada properties, ada open Windows Explorer ya. Ditekan window open-nya ya. Di mouse kirinya. Nah, ya. Nah, itu ada 4 cara untuk membuka Windows Explorer ya. Nah, setelah terbuka ini adalah isi daripada komputernya ya. Jadi kita mulai dari desktop ini. Nah, di desktop ini jadi aplikasi-aplikasi yang ada di layar ya, yang ada di layar ini ya. Jadi ada di sini ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada download ya, download. Nah, ini semua yang anak-anak bisa download ya dari internet itu akan masuk sini ya, terkecuali dirubah alamatnya ya. Jadi defaultnya itu jadi disimpan di sini. Setiap anak-anak mendownload dari internet jadi akan disimpan di folder download ya. Nah, kemudian yang recent file ini yang folder-folder atau file-file yang sering dibuka ya, yang sering dibuka ya. Kemudian di bawah ini ya, di libraries ya, ini ada dokumen ya. Jadi semua dokumen yang anak-anak kerjakan yang disimpan ya masuk ke folder dokumen ini ya. Kemudian di musik ya, jadi untuk menyimpan file-file musik. Kemudian ini ada feature ya, gambarnya ya. Kemudian yang video ya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi ke ini, komputer ini ya. Jadi kita akan bahas ya. Ini ada local disk C sama local disk D ya. Jadi semua komputer itu ada, jadi kalau ini dipartisi 2 ya, dibagi 2 ya. Jadi yang di local disk D ini biasanya untuk sistem ya, untuk sistem. Jadi bisa diklik di sini juga boleh. Nah, jadi untuk sistem ya, untuk program-program yang bisa digunakan begitu start komputernya, buka komputernya, jadi yang dibaca yang ada di local disk C ya. Nah, oleh karena itu ya, jadi anak-anak jangan mengganggu yang ada di sini ya, menghapusnya, memindahkan filenya ya.
Jadi jangan sampai merubah posisinya atau menghapus, apalagi menghapus ya, jangan sampai ini ya. Kenapa? Karena salah satu menghapus atau mengubah posisinya ya, jadi nanti risikonya ya komputernya tidak dihidupkan lagi, jadi tidak bisa berfungsi dia ya, karena ada sistemnya atau programnya yang dipindah atau dihapus ya. Nah oleh karena itu nanti kalau ada yang mau latihan ya, gunakan yang local disk-nya ini ya, local disk-nya ini nanti untuk latihan, apakah nanti yang membuat folder ya, yang kuning-kuning ini folder ya, iya ini atau juga untuk mengcopy folder, menghapus file ya, nama ya, jadi gunakan yang di local D-nya. Jadi di sini akan kita latih ya. Nah apa sebenarnya folder? Jadi yang kuning folder ya. Jadi nah ini, jadi yang di bawah ini ya, ini file ya. Jadi kalau folder itu merupakan tempat untuk menyimpan, menaruh file kerja ya, itu di file kerja ya. Misalnya kita buka seperti ini ya, nah ini ada filenya di dalamnya, hasil kerja kita. Ada juga subfoldernya lagi ya, jadi tempat-tempatnya ya. Jadi kalau yang ini namanya filenya ya. File ini juga hasil kerja, itu tergantung pada aplikasi apa yang digunakan ya. Ada menggunakan aplikasi Word, ini simbolnya kan. Ini kan sudah dipelajari ya. Jadi ini simbol daripada Microsoft Word ya, simbolnya W. Nah kalau ini apa, MP3, jadi menggunakan musik ya, itu yang ini gambar ya, dan itu. Nah ini nanti kita akan pelajari ya, bagaimana membuat folder dan bagaimana untuk mengcopy file atau mengcopy folder ya. Nah, jadi kalau mau ini tampilkan di sini, nah ini ya, ini tinggal share. Jadi ingat yang folder ya, itu tempat untuk menyimpan file ya. Sedangkan file itu merupakan hasil kerja ya daripada aplikasi ya. Nah, contoh misalnya anak-anak bekerja dengan menggunakan aplikasi Word ya. Jadi kalau disimpan kerjanya, hasil kerjanya itu jadilah suatu file ya. Nah yang ini ya, ini contohnya ya. Nah file itu sebenarnya ada namanya nama file ya, ini strukturnya ya. Nah kemudian ini tanggal pembuatan, yang ini jenisnya ya. Jadi programnya dibuat dengan apa ya, jadi jenisnya ada Microsoft Word ya. Ini bisa diperlebar lagi ya, geser. Nah ini, jadi kalau ada lihat ya, jadi file seperti ini ya, Gong Yudi ini ya, yang ini itu dibuat tanggal 23 bulan Mei ya, tahun 2017 jam 2:12 AM ya, menggunakan program Microsoft Word 97/2003 ya. Jadi yang terakhir yang ini angkanya ya, jadi jumlah bytes ya, jadi dia menghabiskan tempat di hard disknya sekian ya. Nah itu nama filenya ya, jadi gitu. Nah, itu nama file ya. Sudah. Nah di Pak Guru ulang lagi. Jadi yang folder itu merupakan tempat untuk menyimpan file ya, seperti ini file folder ya, folder. Sedangkan yang file, jenisnya yang file seperti ini, yang di bawah ini file semua ya. Nah seperti ini ya, file JPEG ya, menyimpan file gambar ya, di file itu merupakan hasil kerja ya. Nah gitu, nanti ini juga bisa dirubah tampilannya ya, dengan bisa mengklik seperti di sini. Nah, di sini ada juga menggunakan list, nah, ini listnya ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk detail ya. Ini ada juga bisa dirubah dalam bentuk ekstra ini. Nah, ditampilkannya dalam bentuk yang lebih besar ya. Jadi kita besarin aja ya, ini ya. Ya, ini bisa dibesarkan. Nah ini kan, jadi ini kotak yang folder buat ini ya, jadi tempatnya
Di dalamnya ini yang arsip-arsipnya, file-filenya ya, gitu. Jadi ini yang kuning ini folder, jadi tempatnya ya, gitu ya. Dan ini isinya, ya. Nah, anggap sebagai lemari ya, almari ya. Di dalam almari itu ada almari itu ya namanya hard disknya ya. Jadi di dalam lemari itu ada kotak-kotaknya lagi, itu disebut dengan folder. Sedangkan di dalam kotak itu yang isinya baju ya, itu namanya file. Kita umpamakan seperti itu. Ya. Nah, ini bisa juga ini kayak ini. Nah, ya. Di dalam bentuk itu bisa dirubah penampilan. Ya. Nah, ini bisa dirubah. Jadi ya. Ini kalau mau tampilkan di sini, di sini ya. Nah, ini folder-foldernya. Nah, ini ya. Nah, jadi yang administrasi SD, jadi ini foldernya. Nanti di dalamnya ini ada juga isinya, ya. Itu. Nah, sebentar gimana cara membuat folder. Jadi Pak Guru akan jelaskan lagi. Oke.